Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dara. Adik-adik bisa panggilnya Kak Dara atau Bu Dara. Kakak kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST. Nah, jadi pada pagi hari ini kakak akan ikut belajar bersama adik-adik semua ya. Dan kakak hari ini akan memberikan materi pembelajaran untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik tolong perhatikan dan tonton videonya sampai selesai ya. Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sudah pada sarapan belum? Siapa yang sudah sholat duha? Jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa sholat duha juga. Bagaimana, sudah semangat belum memulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah semangat, kita mulai aja ya pembelajarannya. Semangat belajar adik-adik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang macam-macam benda dan non-benda, alat ukur satuan panjang, dan pola irama sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui informasi tentang macam-macam benda dan non-benda atau bukan benda, mengetahui alat ukur satuan panjang, dan memahami bentuk pola irama sederhana. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti semua benda mempunyai bentuk, warna, dan ukuran kan? Apakah benda itu? Adik-adik, ada yang tahu nggak benda itu apa? Nah, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda. Batu, gelas, buku juga benda. Nah, dapatkah adik-adik melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup karena mempunyai nyawa. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati karena batu, gelas, dan buku tersebut tidak mempunyai nyawa. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu, dan juga buku menempati ruang juga. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda adik-adik? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Kita akan melingkari gambar mana saja yang bukan termasuk benda. Oke. Tadi kita sudah mengetahui bahwa benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Nah, menurut adik-adik kira-kira panas api unggun itu merupakan benda bukan ya? Ya, panas api unggun itu bukan merupakan benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Kalau minyak goreng, kira-kira
merupakan benda atau bukan? Ya, betul. Minyak goreng merupakan benda karena dapat ditimbang atau mempunyai massa. Kalau cahaya lampu, kira-kira termasuk benda atau bukan benda ya adik-adik? Ya, cahaya lampu merupakan bukan benda karena cahaya tidak dapat ditimbang. Nah, kalau ember nih kira-kira termasuk benda atau bukan ya adik-adik? Ember merupakan benda, es juga merupakan benda karena dapat ditimbang dan mempunyai massa. Kalau balon termasuk benda atau bukan benda ya? Ya, balon merupakan benda. Kalau suara kira-kira benda atau bukan benda ya adik-adik? Ya, suara itu merupakan bukan benda karena suara tidak dapat ditimbang dan juga tidak menempati ruang. Radio merupakan benda atau non benda? Ya, radio merupakan benda. Hewan juga merupakan benda ya adik-adik. Jadi, gambar yang bukan termasuk benda adalah panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Nah, adik-adik sudah dapat membedakan benda dan bukan benda ya. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran adik-adik. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Jadi, semua ukuran benda itu berbeda-beda. Misalkan kursi sama ban, itu ukurannya berbeda. Seperti itu adik-adik. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk juga. Jadi bentuk-bentuknya ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak. Nah, seperti itu. Terus, benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Misalkan, perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Gelas warnanya biru, penghapus warnanya oranye. Jadi benda-benda di sekitar kita ini mempunyai warna yang beragam atau berbeda-beda. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Hayo, benda apakah kira-kira yang ada pada gambar ini? Ya, kakak pernah lihat ini adalah benda penggaris yang biasa kita pakai untuk sehari-hari, untuk kita belajar. Ada meteran pita yang biasa dipakai oleh seorang penjahit. Ada roll meter yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Dan ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita juga ya adik-adik. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Nah, penggaris ini merupakan salah satu alat ukur panjang yang juga mempunyai satuan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm atau dibacanya sentimeter. Nah, sentimeter ini merupakan salah satu alat ukur panjang adik-adik. Alat ukur panjang, satuan panjangnya seperti ini adik-adik. Ada kilometer atau km, hektometer atau hm, dekameter, dam ini bacanya dekameter. Ada m yaitu meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Jadi setiap satuan panjang seperti
kilometer atau km, turun 1 tangga menuju HM atau hektometer itu dikalikan 10. Hektometer ke dekameter atau DAM sama dikalikan 10 juga. Jadi setiap tangga itu dikali 10 seperti itu. Kalau desimeter ke meter atau hektometer ke kilometer itu dibagi 10 karena setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Begitu adik-adik. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Di sini kakak punya penggaris dan benda yaitu penghapus. Nah, gimana caranya untuk mengukur panjang penghapus ini adik-adik? Caranya adalah taruh benda sejajar dengan garis lurus angka 0 pada ujung benda tersebut. Kalau misalkan adik-adik mau coba sendiri silahkan taruh bendanya sejajar dengan angka 0. Jadi yang ditaruh itu sejajar itu adalah ujung benda tersebut, taruh di sejajar angka 0. Nah, ujung satunya benda tersebut kira-kira sejajar dengan angka berapa ya? Nah, jadi di sini penghapusnya sejajar dengan angka 3. Berarti panjangnya adalah 3 cm. Oke, krayon yang warna hijau ujungnya kita taruh di sejajar dengan angka 0. Kemudian ujung lainnya kira-kira sejajar dengan angka berapa ya adik-adik? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang krayon hijau adalah 7 cm. Begitu juga dengan krayon yang warna biru. Caranya sama, taruh benda, ujung benda di sejajar angka 0, kemudian ujungnya lagi sejajar dengan angka berapa, maka panjangnya adalah 10 cm. Oke, kita lanjut dengan contoh soal selanjutnya tentang satuan panjang. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang tangga satuan panjang. Setiap turun 1 tangga itu nilainya 10 dikalikan 10. Setiap naik tangga dibagi dengan 10. Contoh, 1 kilometer itu berapa meter ya adik-adik? Nah, kita lihat lagi tangga satuan panjangnya. Kilometer ke meter itu berarti melewati 1, 2, 3 tangga. Berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Oke, 1 meter sama dengan berapa desimeter adik-adik? Oke, kita lihat lagi. Meter ke desimeter itu menuruni tangga sebanyak 1 tangga, berarti dikalikan 10. Nah, 1 meter dikali 10 berarti 10 desimeter. Oke, pintar. 1 desimeter berapa sentimeter? 1 desimeter ke sentimeter itu menuruni 1 tangga, berarti dikali 10. Jadi 1 desimeter sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 cm. 1 desimeter ke milimeter berapa ya adik-adik? 1 desimeter sama dengan berapa milimeter? Nah, dari desimeter ke milimeter itu menuruni 2 tangga, berarti 10 dikali 10
sama dengan 100. Nah, kita masukkan deh. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100. Maaf, itu kakak salah tulis. Nah, nomor 5, kilometer ke hektometer itu berapa ya? Karena kilometer ke hektometer menuruni satu tangga, berarti dikalikan 10. Jadi 2 kilometer berapa hektometer? 2 kilometer sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 hektometer. Oke, ini adalah tugas 2. Hitunglah satuan panjang di bawah ini. Contohnya seperti yang telah kita bahas tadi ya adik-adik. Benda-benda dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Ada yang tahu nggak adik-adik alat musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada gendang, ada tamborin, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Coba adik-adik praktikkan tepuk tangannya. Pasti mengeluarkan bunyi kan? Nah, caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepuk tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol. Kalau tangan, ketukan kuat. Kalau 2 jari, ketukan sedang. Kalau 1 jari, ketukan lemah. Ikutlah pola irama berikut ini. Coba adik-adik praktikkan di rumah. Pola 1, pola 2, dan pola 3-nya. Adik-adik tepuk tangan 1 kali, 2 jarinya 2 kali, dan seterusnya. Gunakan juga benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Coba adik-adik praktikkan di rumah apa saja benda-benda yang bisa menghasilkan suatu bunyi. Seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang jenis-jenis benda dan bukan benda. Yang kedua alat ukur satuan panjang, dan yang ketiga tentang pola irama sederhana. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan, dan jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih adik-adik telah memperhatikan. Kakak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.